damai di hati, damai di hati. shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena malam hari ini kembali kita ada dalam persekutuan Jemaat Gemim Yudia Pal 2 di Kolom 4 pada keluarga Tujuh Wali Irot. Di dalamnya juga ada bersama-sama dengan keluarga Tujuh Wali Kawulur. Dan malam hari ini juga sekaligus ibadah pria Kombapa atas nama Bapak Audi Tujuh Wali. Sebagai informasi, ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Rimawanti Wawentana Sarjana Teologi. Jemaat diundang, marilah kita menyanyi Allah hadir bagi kita dan seterusnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami naikkan pujian syukur kehadiran-Mu. Kami yakin dan percaya atas cinta kasih Tuhan, kami Jemaat Gemim Yudia Pal 2 di Kolom 4 pada malam hari ini boleh berkumpul untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga Tujuh Wali Irot, sekaligus juga dengan ibadah pria Kombapa atas nama Bapak Audi Tujuh Wali. Hadir kami pada malam hari ini, Ibu Pendeta Rimawanti Wawentana Sarjana Teologi, kami bawa kehadiran-Mu Bapa. Biar kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa atas Ibu Pendeta, sehingga Ibu Pendeta akan memimpin peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mulaikan ibadah kita di saat ini. Mari sekali lagi kita angkat pujian, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah Kolom 4 dan pria Kombapa di keluarga Tujuh Wali Irot tertahbislah hanya di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Di muka Tuhan Yesus kita lakukan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Di muka Tuhan Yesus saat ini, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, sebab kami sangat merasakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing, bahkan pun dalam persekutuan yang ada di Jemaat Yudia Pal 2, khususnya di Kolom 4. Malam hari ini Bapa, Engkau menghentar kami ada dalam persekutuan bersama dengan keluarga Tujuh Wali Irot. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menilik keberadaan kehidupan tiap kami yang saat ini mau datang mengaku
segala pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik itu yang telah kami lakukan lewat tindakan perbuatan kami, lewat tutur kata kami, tetapi juga dalam pikiran kami. Tak jarang kami menyakiti hati-Mu Tuhan, dengan kami melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai terhadap sesama kami, sehingga seringkali tidak ada damai sejahtera, tidak ada kerukunan yang boleh tercipta di antara kami dengan orang lain. Oleh karena perselisihan, oleh karena pertengkaran dan masalah hidup yang kami hadapi, tidak mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan dalam kehidupan kami dengan orang lain. Terkadang hanya oleh karena persoalan yang kecil, entah karena ungkapan kami, karena ucapan kami, sering menyakitkan hati orang lain, bahkan juga membuat orang lain tersinggung, sehingga kami tidak lagi memiliki relasi yang baik dengan sesama kami. Oleh sebab itu Bapa, dari setiap dosa yang telah kami perbuat, yang tidak Tuhan sukai, yang tidak dikehendaki untuk kami jalani dalam kehidupan kami bermohon kepadamu di malam hari ini. Tuhan Yesus, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Baharuilah kehidupan kami Tuhan, kuduskanlah kami malam ini, supaya benar-benar kami boleh layak ada di hadapan-Mu. Dalam persekutuan kami yang boleh beribadah, Tuhan memberkati kami semua. Dengarkanlah seru sembahyang kami ini, ya Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami memohonkan doa ini kepadamu. Amin. Kita sambut pengakuan dosa kita dengan melakukan karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjulang. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari berdoa. Bapa Surgawi, di malam hari ini ada firman Tuhan yang hendak diberitakan. Kami bermohon Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami yang merindukan firman-Mu. Kami dapat menerima firman Tuhan ini dengan baik, untuk kami dapat mengerti, memahaminya, dan kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sebagai cermin dan penuntun untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya ketika kami mau setia dan taat melakukan kehendak-Mu, firman-Mu dalam kehidupan kami, maka kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, berfirmanlah hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ulangan pasal 28 ayat 1-14 yang menjadi pembacaan Alkitab kita di saat ini. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang berperikop berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala
bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyeberangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu dan dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminjam pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dan engkau mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 54, tak kita menyerahkan kepada musuhnya. Kami tak menyerahkan kepada musuhnya. Senang yang bersinar di dalam dunia, tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Musa menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada bangsa Israel sebelum ia meninggal dan sebelum bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Firman yang kita baca itu merupakan salah satu yang harus ia sampaikan kepada bangsa Israel sebelum mereka hendak masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel untuk memberikan tanah Kanaan sebagai tanah berkat yang hendak diduduki, didiami oleh umat Israel. Dan apa yang kita baca di saat ini yang berperikop tentang berkat ini memang janji Tuhan bagi umat Israel. Dan ini pula merupakan nasihat ataupun ajakan
pengajaran yang secara berulang-ulang yang telah disampaikan oleh Musa dari generasi-generasi orang Israel sejak mereka ada dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Itu yang hendak diulang kembali oleh Musa, supaya dengan mengingat-ingatkan itu berarti umat Israel telah diberikan pegangan kembali, telah dikuatkan dan diingatkan kembali apa yang harus mereka lakukan. Di tengah-tengah mereka hendak menjalani kehidupan mereka di tanah perjanjian. Dan firman Tuhan yang kita baca di saat ini, khususnya dalam ayatnya yang pasalnya yang ke-28, di sini kita melihat bahwa ada banyak berkat yang telah Tuhan janjikan bagi orang Israel. Dan Tuhan berjanji bahwa Ia akan mengangkat mereka menjadi bangsa yang luar biasa di antara bangsa-bangsa yang ada di bumi. Bahkan Tuhan bukan hanya menjanjikan kelimpahan berkat, kelimpahan materi, tetapi juga Dia berjanji akan juga ada berkat memberikan keturunan yang banyak. Bahkan Tuhan Allah pula berjanji bahwa Dia akan memberikan keamanan, memberikan perlindungan bagi orang Israel. Bahkan juga berkat yang lain yang boleh kita baca di sini, bahwa Tuhan pun akan memberkati segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, apapun itu. Dan ini boleh kita katakan bahwa semua yang dibutuhkan oleh orang Israel, yang hendak mereka upayakan, yang hendak mereka kerjakan nanti di tanah perjanjian, itu akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada syaratnya yang harus mereka lakukan ketika mereka mau bahwa Tuhan memberkati segala aspek kehidupan mereka ketika mereka tinggal di tanah Kanaan. Yang harus mereka lakukan menurut pembacaan Alkitab kita di saat ini, bahwa mereka harus mendengarkan suara Tuhan. Mereka harus mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan yang selalu mereka dapati, yang selalu mereka dengar, untuk menjadi bagian dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan Allah. Mendengar bukan hanya asal mendengar, tetapi mendengar untuk mereka pahami, untuk mereka mengerti, tetapi juga untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Bukan hanya lakukan dalam sementara waktu, tetapi di sepanjang kehidupan umat Israel, mereka harus melakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan segala perintah Tuhan, segala kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang hendak mereka lalui. Dan itu artinya bahwa orang Israel ini harus selalu membangun persekutuan dengan Tuhan Allah, supaya mereka juga akan peka untuk mendengar apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Sebab firman Tuhan dan kehendak Tuhan itu adalah petunjuk yang harus orang-orang Israel ini lakukan, yang harus mereka lalui sebagai umat pilihan Tuhan, dengan harapan bahwa ketika mereka melakukan semua perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, maka pasti berkat Tuhan yang telah orang baca tadi, yang akan dianugerahkan Tuhan bagi orang Israel. Tetapi bila tidak, itu berarti sama dengan ada bilang tadi di gereja, itu berarti mereka pilih bukan berkat, tetapi sebaliknya ada 12 ucapan kutuk, tetapi juga ada ada perikop yang berjudul kutuk di ayat 15 dan seterusnya. Bila mereka tidak taat, bila mereka tidak setia
untuk melakukan kehendak Tuhan, apalagi di ayatnya yang terakhir dalam pembacaan Alkitab kita ini. Dan itu yang diulang-ulang juga oleh Musa, bahwa mereka harus betul-betul mengikuti, harus beribadah hanya kepada Tuhan, dan mereka tidak boleh menyembah ilah lain selain Tuhan Allah yang esa, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu berarti firman Tuhan ini mau memberikan pandangan bagi orang Israel bahwa sikap hidup mereka setiap hari itu memang harus berpadanan dengan apa kata Tuhan Allah. Dorang boleh mau iko apa dorang pe mau sendiri ketika mereka hendak dituntun, dibimbing oleh Tuhan Allah untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan Allah. Sebab ketika Tuhan Allah memilih mereka menjadi bangsa pilihan Allah dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada pada waktu itu berarti Tuhan Allah hendak membentuk keberadaan kehidupan umat Tuhan, orang-orang Israel yang hidup di tanah Kanaan, supaya kehidupan mereka bukan hanya diberkati, tetapi mereka juga harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga dari firman Tuhan ini juga dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat kehidupan umat Israel. Tuhan akan mengangkat derajat mereka dari orang-orang Israel yang tidak ada apa-apanya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya lewat kehidupan orang Israel, supaya semakin banyak bangsa-bangsa juga yang mengenal Tuhan Allah yang disembah oleh orang Israel. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mata Tuhan ternyata ketaatan dan kesetiaan merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh umat Israel. Di mata Tuhan, ketaatan dan kesetiaan itu harus juga dilakukan oleh orang sebagai orang-orang pilihan Tuhan Allah yang hidup di zaman ini. Ternyata janji firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga janji berkat ini pun bagi orang semua, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Allah, orang yang mau hidup dengan tetap selalu di dalam Tuhan Allah, belajar dari firman Tuhan ini, orang sama-sama diingatkan supaya mari orang tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Sesibuk apapun yang hendak kita jalani kehidupan kita ini, mari orang sediakan waktu untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan Allah. Baik itu yang orang lakukan secara pribadi atau orang lakukan secara berkeluarga, karena sementara ini orang jemaat Yudea Paldua sementara giat-giatnya melaksanakan orang salah satu program beribadah keluarga di setiap hari dengan mempergunakan RHK, renungan harian keluarga setiap hari. Dan dengan itu juga orang boleh mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Nah, ini merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bagaimana pribadi kita, bagaimana kehidupan keluarga kita yang mau hidup taat dan setia kepada Tuhan, dengan mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pendek kata, yaitu orang jadikan firman Tuhan ini untuk menjadi orang pegaya hidup setiap hari. Orang akan menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman bagi orang untuk orang menjalani orang kehidupan selama Tuhan masih memberikan orang nafas kehidupan. Sebab ketika orang mampu untuk hidup setia dan taat melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan dalam orang kehidupan pribadi dan keluarga,
maka berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi kehidupan orang Israel, berkat itu juga akan menjadi bagian dalam torang pe kehidupan. Bahwa segala aspek kehidupan Tuhan akan berkati. Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Mungkin jauh dari pemikiran kita. Mungkin juga tidak pernah kita bayangkan. Sebab orang tahu Dia sangat mengetahui setiap keberadaan kehidupan tiap keluarga kita. Tuhan tahu juga persoalan hidup kita. Tuhan tahu apa yang orang lakukan dalam orang kehidupan keluarga. Tuhan tahu juga apa yang harus Dia perbuat untuk kehidupan orang yang betul-betul mau hidup setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Semoga firman Tuhan ini akan menjadi spirit, menjadi motivasi bagi orang semua untuk orang semakin mencintai firman Tuhan dalam orang kehidupan. Karena dengan demikian itu berarti orang mau selalu hidup dalam ketaatan. Orang dengar-dengaran apa yang Tuhan Allah mau untuk orang lakukan dalam kehidupan ini. Berkat Tuhan pasti melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil memberi. Kita memuji Tuhan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan tiap pribadi kami. Kami boleh datang dalam persekutuan yang indah bersama-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga Tujuh Wale Irot. Kami percaya bahwa Engkaulah yang telah menuntun kami ada di tempat ini. Kami mau mempersembahkan segenap kehidupan kami lewat persekutuan ibadah di saat ini, yang di dalamnya kami boleh mendengarkan kebenaran dan firman-Mu. Bapa Sorgawi, kami memohon Engkau tetap Tuhan kuatkan dan mampukanlah kami untuk dapat terus menerima kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi dapat mempraktekkan firman Tuhan yang kami dengarkan di malam hari ini. Bahkan setiap kali kami dibekali dengan firman-Mu, itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar setia firman-Mu, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menjadi gaya hidup bagi kami, akan menjadi pedoman, petunjuk ketika Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebab kami tahu Tuhan, dengan firman-Mu kami akan tahu apa mau Tuhan, kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup ini. Biarlah benar-benar kami dimampukan oleh-Mu, supaya firman Tuhan di malam hari ini pun boleh berbuah lewat sikap dan perilaku hidup kami sesuai dengan
kehendak firman-Mu. Bahkan kami yakin dengan firman Tuhan ini memberikan kami semangat bahwa tidak sia-sia ketika kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa ada banyak berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan kepada kami ketika kami diberikan oleh Tuhan nafas kehidupan, bahwa berkat jasmani, berkat rohani, bahkan segala aspek kehidupan kami itu akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, buatlah kami ya Tuhan, untuk benar-benar mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, untuk melakukan kehendak-Mu, firman-Mu di dalam kehidupan kami, baik pribadi, tetapi juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Bapa Surgawi, Engkau pun yang akan memberkati persembahan yang telah kami berikan di malam hari ini. Biarlah apa yang telah kami berikan dari kelebihan kami pun dari kekurangan kami memberikannya dengan ketulusan hati kami. Biarlah apa yang telah kami nyatakan itu boleh diberkati supaya dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu berarti juga kami sudah menopang berbagai tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami topang bersama, baik di tengah-tengah jemaat, di wilayah sampai di tingkat sinodal. Dan kami terlalu percaya Bapa, bahwa ketika kami selalu memberi yang terbaik hanya kepadamu, maka Engkau pasti akan memberkati kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun itu bentuknya, yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus pasti akan melimpahi kami dengan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan keluarga kami dan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, Engkau juga yang akan tetap terus memampukan kami yang bekerja sesuai dengan profesi kami masing-masing. Beri kami sehat, beri kami kuat umur panjang, beri kami keberhasilan di tengah-tengah kami melaksanakan semuanya itu. Ketika kami melakukannya dengan penuh ketaatan, dengan kejujuran, dengan ketekunan, dengan penuh tanggung jawab, kami yakin ya Bapa, Engkau akan memberkati dengan keberhasilan, sehingga dari dalamnya ada banyak berkat Tuhan yang boleh kami nikmati, yang boleh kami peroleh untuk kami pakai dalam kami memenuhi setiap kebutuhan hidup kami, tetapi juga boleh kami pakai untuk menopang terus tugas gereja yang bersaksi, bersekutu dan melayani di tengah-tengah jemaat. Bapa Surgawi, Engkau juga yang akan memberkati semua keluarga yang ada di kolom 4 ini, baik yang boleh datang beribadah, akan tetapi juga mereka yang belum sempat untuk datang beribadah. Tuhan yang sangat mengetahui segala keberadaan kehidupan tiap keluarga yang ada di kolom 4. Bila mereka ada pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi apapun bentuknya, Bapa, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menolong. Tuhan punya banyak cara untuk supaya mereka boleh keluar dari persoalan-persoalan kehidupan mereka. Tetapi Tuhan kuatkan dan teguhkanlah hati dan iman mereka untuk menerima semuanya itu, sambil tetap percaya, sambil tetap bermohon bahwa Tuhan pasti akan memberikan solusi yang terbaik di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Bapa, Engkau juga yang tetap terus memberkati kehidupan semua keluarga di kolom 4. Beri kebahagiaan yang sejati, suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Biarlah kasih dan sayang-Mu Tuhan tetap Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, supaya boleh hidup rukun dan damai, ada sukacita, ada semangat hidup untuk dapat melanjutkan kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berdoa juga secara khusus bagi kehidupan anak cucu kami yang dekat maupun jauh dengan kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Biarlah anak-anak kami
boleh bertumbuh iman mereka hanya kepadamu. Anak-anak kami yang masih kecil-kecil boleh diberkati supaya mereka boleh bertumbuh menjadi besar dengan sehat dan kuat karena bimbingan dan pertolongan Tuhan. Anak-anak kami yang sementara studi juga diberkati, ditolong oleh Tuhan supaya mereka boleh berhasil untuk menggapai segala cita-cita mereka, dan mereka pasti telah disediakan masa depan yang baik oleh Tuhan. Sebab kami percaya ketika anak-anak kami boleh selalu berusaha untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, maka kehidupan mereka, masa depan mereka itu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi mereka semua. Ya Tuhan Bapa Sorgawi, Engkau memberkati juga secara khusus UPK Pria Kombapa yang ada di kolom 4. Mereka yang hendak melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah persekutuan Pria Kombapa. Apapun program pelayanan mereka ada dalam keberkatan Tuhan. Semua anggota Pria Kombapa kolom 4 dapat menopang menunjang sampai di program pelayanan yang ada di jemaat, di wilayah dan di sinodal. Engkau memberkati juga hamba-hambamu, pelayan khusus yang ada di jemaat kolom 4, Bapak Penatua dan Bapak Diaken, dalam melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan yang ada di kolom 4 dalam suka dan duka. Karuniakanlah sehat kuat umur panjang, berikanlah kemampuan bagi kedua hambamu bersama dengan keluarga mereka masing-masing untuk dapat melaksanakan semua tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Buatlah berhasil apa yang mereka kerjakan di tengah-tengah jemaat kolom 4. Tetapi keberkatan Tuhan juga teralami ketika berbagai usaha dan pekerjaan, berbagai rencana-rencana hamba-hambamu dan keluarga mereka, biarlah dibuat berhasil oleh Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Penatua Yunita Tumbol Mongilala sebagai Penatua Wanita Kaum Ibu di Jemaat Yudea Pal 2. Diberkatilah hambamu bersama dengan rekan-rekan komisi yang lainnya, UPK Wanita Kaum Ibu, agar mereka boleh bergandengan tangan untuk melaksanakan semua tugas dan pekerjaan pelayanan yang ada. Dibuat berhasil segala hal yang mereka rencanakan, dan itu semua pasti untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan diberkatilah juga kehidupan keluarga hambamu. Bahkan semua UPK Bipra yang ada di kolom 4 ini diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Semua Bapak Ibu pemuda remaja dan anak sekolah minggu dalam persekutuan beribadah masing-masing diberkati oleh Tuhan, agar jemaat kolom 4 ini semakin bertumbuh iman mereka hanya kepada Tuhan Yesus. Kebersamaan akan boleh tetap terus dinyatakan dalam suka dan duka, dan jemaat ini benar-benar hanya ada untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, memberkati juga secara khusus kaum keluarga di tempat ini. Keluarga Tujuwali Irot, Bapak Audi senantiasa ada dalam keberkatan Tuhan, diberi sehat kuat umur panjang oleh Tuhan dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan setiap hari, ada dalam perlindungan, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan seisi rumah tangga yang ada di rumah ini selalu ada dalam bimbingan Tuhan. Mereka selalu hidup rukun dan damai. Mereka boleh menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan lewat berbagai pekerjaan mereka, berbagai hal yang mereka usahakan setiap hari selalu dibuat berhasil, karena mereka tetap terus menggantungkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa Sorgawi, biarlah keluar masuk pintu rumah keluarga ini mereka selalu ada dalam penjagaan Tuhan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, malapetaka, sakit, penyakit, bahkan pun maut, sehingga kehidupan semua anggota keluarga yang ada dalam rumah ini mau selalu datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas setiap hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka.
Ya Bapa Sorgawi, ada persembahan yang boleh kami berikan di malam hari ini sebagai wujud syukur kami kepadamu. Berkatilah dan kuduskanlah itu, supaya persembahan kami boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami dan syukur kami kepadamu. Kami bawa dan alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan pujian, ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat berat, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga Tujuwale Irot, Bapak Audi, bahkan seisi rumah tangga di tempat ini, memberkati kita semua sekarang ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu Bapa di sorga. Malam hari ini ibadah Jemaat Gemim Judea di Kolong 4 sekaligus dengan ibadah Pria Kom Bapa atas nama Bapak Audi boleh terlaksana dengan segala baik. Kami yakin dan percaya Tuhan yang bersama-sama dengan kami, Tuhan yang menyertai perjalanan ibadah ini. Kami berdoa kepada Bapa di sorga akan kadim kami Ibu Pendeta Rimawanti Wawintana Sarjana Teologi. Biarlah Bapa di sorga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Bahkan keluarga Darai Wawintana, suami, anak senantiasa ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Terpuji-pujilah namamu Bapa di surga. Selesai peribadatan ini, ada pelayanan jasmani dari kaum keluarga, biarlah Tuhan memberkati itu apapun bentuknya. Sehingga pelayanan jasmani ini akan boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi atas nama jemaat yang hadir menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Rimawanti Wawintana yang telah melayani kita semua. Sebelum kita masuk pada pengumuman, kita ikuti ucapan terima kasih disampaikan oleh kaum keluarga. Disilakan Bapak Audi. Malam semua. Malam. Shalom. Damai di hati. Jadi, Shalom. yang pertama
Saya mau pilih keluarga mengucapkan terima kasih Pak Kadim, pendeta yang telah memimpin ibadah, Pak Tua, Pak Dekan, semua yang hadir. Mudah-mudahan ini perlindungan Tuhan dalam aktivitas semua dan keluarga. Sekali lagi terima kasih dan bantu sedikit dari kalau pesan apa belum sampai Ibu. Ya, enggak apa-apa ya. Iya, boleh. Kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita ikuti pengumuman-pengumuman anak sekolah minggu yang ada kan di dia, pemuda remaja Iya, ya. di WA kan, ya. WKI ada, silakan ini. Untuk WKI minggu depan ibadah di rumah, untuk kolom ibadah kolom di rumah Ibu Rufita Kalo, dan kami menjadwalkan juga ibadah WKI yang sebenarnya jatuh hari Rabu ini di Ibu Rufita Kalo, kita jadikan di hari Minggu, disatukan hari Minggu dengan ibadah kolom minggu depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Telepon Bapak nanti satu kali WA. Oh, itu Bapak Ibu. Ini aman. Kita ikuti pengumuman dari Majelis Kolom 4 disampaikan Bapak Penatua Kresno Bokal. Disilakan. Amaliyati, Halo. Shalom. puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan boleh baku dapat di ibadah kolom pada hari ini, hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tadi Kadim agak batuk sedikit ya. Ya, di gereja tadi lagi disiapkan gereja. Dan terima kasih banyak buat Kadim, Ibu Pendeta Rimawanti Boyontana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang sudah dengar dan minta kekuatan Tuhan supaya orang bisa menjadi pelaku firman, bukan cuma baca tapi menjadi pelaku. Terima kasih buat MC Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang sudah mengatur acara ini dengan baik, dan buat keluarga tuan rumah, keluarga Tujuh Wali Kirot, Bapak Audi ya, yang sudah menerima penjadwalan hari ini yang semestinya tanggal 6 Agustus ya, tapi karena ada miscommunication, tapi puji Tuhan Bapak Audi bisa terima untuk ibadah di tempat ini. Nah, terima kasih buat semua anggota jemaat yang boleh hadir, sehingga orang boleh mendapat lagi taburan firman Tuhan, dan biarlah perjalanan sepanjang minggu ini orang diberkati oleh Tuhan dan boleh ketemu lagi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023. Dan jadwal untuk hari Minggu bertempat pada Ibu Novita yang harinya hari Minggunya di tempat Ibu Novita. Jadi kita tinggal tukar karena kita mesti ada kepastian, karena miscommunication, karena di WA-nya nggak ada balasan, jadi kita telepon Bapak Audi. Nah, Bapak ini juga sekali lagi jadwal Pak Ibu Novita, no? Cuma kita mau telepon lagi Pak Ibu Vivi karena Pak Herman P hari jadi tanggal 29 Juli. Jadi kalau dia bilang baking hari Minggu, berarti Ibu Novita hari Minggu depannya ya. Jadi orang tinggal menyesuaikan Siap siaga. itu ya. Boleh kan begitu? Iya, siap siaga. Supaya tiap minggu dan terjadwal. Karena dia memang kita suruh WA malah belum balas juga. Jadi mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini, kalau memang enggak, berarti hari Minggu tetap Pak Ibu Novita ya. Dan tadi sudah disinggung oleh pendeta tentang
ibadah harian keluarga, renungan harian keluarga. Jadi saya berusaha tiap pagi kirim ya. Walaupun tadi pagi agak sulit karena mereka cuma kirim obor. Jadi kita cari bagaimana nih RHK kita mau dapat. Akhirnya dapat. Jadi kita dapat tuh RHK, kok kita kirim di kolom. Memang lain kali sulit mau cari di YouTube, di Google ini, karena mungkin apa orang belum keset terbit, kalau belum jam 1 kita nggak tahu. Akhirnya tadi pagi ada di akal, kan cuma kirim obor. Tapi kalau orang klik tuh obor ada RHK di bawah. Jadi kita cari DP link RHK, baru kita copy, kita paste di kolom keluar. Nah, jadi itu yang sehingga orang tinggal baca RHK. Dan menjadi program kita setiap hari beribadah dan setiap hari ada persembahan 2.000 per keluarga. Ini sudah berjalan bulan kedua, bulan Juli. Nah, jadi kalau 1 bulan kan 60.000. Kalau ini bulan jadi 62.000. Karena sampai tanggal 31 ini bulan ya. Jadi itu Mustor kasih node sebagai sentralisasi keluarga ya, gitu. Jadi bagi anggota jemaat kolom 4 yang mungkin belum bastor, kalau mau bastor bisa langsung ke Pak Diaken, karena 2 minggu depan sebulan Juli pejata tuh orang mau kasih. Kalau bulan Juni masih 60.000. Jadi saya kira itu informasi yang disampaikan. Memang kalau kurang mau kasih 60 berat, maka tiap hari 2.000 jadi ringan. Nah, itu tuh tujuan. Jadi saya kira ini juga bermaksud supaya setiap hari, walaupun soalnya dari kita berkumpul tuh keluarga pribadi boleh buka di situ langsung dengar DP video boleh. Jadi turupa minggu lalu itu pendeta Mel kita maka DP Kadin kan. Kalau ini so perempuan kan, so ibu. Kalau minggu lalu pendeta Mel kita maka. Jadi saya kira demikian. Terima kasih Tuhan Yesus.